Jadi kalau di luar sana selalu ada bahasa bahwa musuh terbesar itu diri kita sendiri. Saya bantu meluruskan, jangan menjadikan diri kita itu musuh. Kenapa kok nggak sinkron? Kenapa kok jadi musuh? Karena kita nggak sayang sama diri kita. Kenapa kok nggak ini satunya melawan, satunya ke sana, otaknya ke kanan, hatinya ke kiri, badannya ke timur? Itu namanya nggak sinkron. Dan sebenarnya mudah, menyingkronkan itu mudah. Dengan apa? Dengan cara assalamualaikum diriku. Ini yang tidak dipahami sama orang-orang di luar sana. Dan ini juga tidak ada di ilmu psikologi. Dengan makanya di Mall Internasional selalu baca assalamualaikum diriku. Itu pentingnya seperti itu. Supaya apa? Supaya otak, hati, badan kita itu sinkron. Jadi kita mau kemana aja itu sudah, mereka sudah komitmen, sudah omong-omongan bahwa kita harus maju ke depan, maju ke belakang, mundur ke belakang, atau berhenti dulu, itu nanti sinkron. Jadi diri kita itu bukan musuh kita. Tapi gimana supaya kita sinkron? Yaitu assalamualaikum diriku, ila ruh wal jazadi, nama dirinya masing-masing. Dulur papat limo pancer, sebut namanya sendiri-sendiri. Kalau bahasa Jawa itu dulur papat limo pancer, karena kita dijaga oleh malaikat 4 di depan kita, di belakang kita, kanan kiri kita. Pancernya siapa? Bosnya ya kita ini. Minta sama Allah apa yang kita hendak. Kok enggak bawa sama atas, Gus? Bawa sama atas tuh pangeran, Gusti Pangeran. Paham ya? Karena di bawah itu ada langit, di atas ada langit. Bumi. Di bawah kita bumi, bawah bumi langit. Kita tuh ngambang hidupnya. Jadi atasnya langit sab 7, bawah langit sab 7, kanan sab 7, mana gitu. Ya. Jadi itu urusannya Allah. Penjagaan kita ada di bumi ini malaikat 4, dulur papat limo pancer, sebut namanya sendiri-sendiri, minta sama Allah. Oke, paham ya? Lah kenapa Gus kok harus di Mall Internasional? Kalau jenengan tadi yang bicara, kita bisa zikir, kita bisa hafal Rotibul Hajar, kita bisa hafal Urid Alamin, dibaca sendiri Gus bisa. Tapi lebih kondang kalau dibaca bersama-sama. Karena apa? Di antaranya doanya orang-orang yang kita ajak baca bersama-sama itu, aminnya tuh yang dikabulkan di antara mereka, mungkin nggak amin kita. Ya, itu pentingnya kita ada di majelis dan gimmick. Gus, kenapa kok harus ngelit? Kenapa kok harus memimpin? Jenengan ini walaupun sedikit ini calon pemimpin kabeh. Saya sama ini berharap semua sahabat Mall Internasional jadi pemimpin semua. Dan pasti bisa. Buktinya apa? Banyak di semua sahabat ini yang nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca Quran, nggak bisa. Tapi apa Yasin Fadilah? Baik, bisa baca Quran nggak Bu? Nggak bisa. Tapi saya bisa baca Yasin Fadilah. Bingung orang Yasin, nanya ini. Nggak bisa moco, tapi kok hafal? Ya. Karena sering mendengar dan sering ngelit. Hafal. Ya apa caranya bersinar? Baca surat Yusuf. Ya apa supaya dunyanya aman? Baca Waqiah. Baca hafal semua. Saya itu jaga heran kadang-kadang. Sing tua-tua bingung baca alif, ba, ta, sa, jim, ha. Kita sudah hafal. Sudah hafal. Dan sudah cukup Gus, cukup Gus.
Nah untuk masuk surga, pintu surga terbuka banyak. Kita nggak bisa masuk sini, masuk sebelah. Dengan amalan-amalan Mor Internasional. Gue yakin, bahkan ketika orang hafal Al-Mulk, jangan hafal kan, Tabarok, hafal. Itu api neraka aja sampai silau lihat panjenengan. Api neraka itu. Jadi kita lewat dia sudah silau, sudah ketok. Ada benda lewat serah ketok, rokok serah ketok, gak ada. Oh, lah ya gak ada. Makanya jalan itu di sampingnya itu sampai gak kelihatan. Sampai rokok di dekat kayak gak krosok lewat. Sama sekarang neraka tuh haram bagi neraka menyentuh kulit panjenengan yang hafal surat Tabarok. Jangan kondang gak? Kondang. Apalagi kita ngerayu Gusti Pangeran sama Ratibul Hajat, sama wirid al-Latif, Masya Allah. Syair-syairnya Abdullah al-Hajat itu banyak, kitabnya banyak. Tapi yang untuk merayu Gusti Pangeran ya Ratibul Hajat sama wirid al-Latif. Ini nggak ada rayuan-rayuan yang melebihi, itu nggak ada. Dengan persani, dengan lihat arti-artinya, di buku kan ada arti-artinya, tuh lihat. Itu sampai Allah aja nggak bisa bilang nggak bisa. Allah akan bilang ya sebentar ya. Dan sebentar itu pun sama Allah akan dikasih mainan lain supaya jenengan gak boring. Kalau kita minta sesuatu sama Allah dan itu belum dikabulkan, belum diiyai, bukan karena Allah nggak sayang, justru karena Allah itu sayang. Dia ingin kata-kata saya. Ketika Allah belum mengabulkan apa yang panjenengan minta, itu bukti bahwa Allah sayang sama panjenengan. Sayang. Ibaratnya seperti ini. Jenengan punya putra putri masih SD, karena suka lihat YouTube, lihat balapan di situ atau apa, ada mobil bagus. Terus dia minta sama jenengan, walaupun jenengan bisa membelikan, Bu, saya minta mobil. Itu RSD. RSD minta mobil padahal jenengan bisa belikan. Apa ya terus jenengan belikan mobil beneran? Karena jenengan sayang. Justru karena sayang panjenengan tahan. Jangan ya Gus, jangan ya hidup Cahayu. Ini tak kasih mainan boneka dulu. Jadi kita jenengan kasih dulu supaya dia lupa dengan apa yang dia minta. Itu cara orang yang sayang sama kita. Itu cara Allah sayang dengan kita. Ketika kita minta sesuatu yang lebih, mungkin sama Allah belum dikasih dan akan diganti sesuatu yang dimana kita tuh lupa. Dengan cara apa? Dengan baca zikir. Ketika jenengan gak zikir, jenengan akan hampa, akan merasa bahwa ya Allah aku siapa ya? Kok nggak dikabulkan sih, padahal di luar sana orang kafir banyak, orang salah banyak, kok malah sugih, malah keturutan semua. Itu kalau nggak punya zikir akan bilang seperti itu. Tapi dengan kudu syukur yang banyak, ketika jenengan sudah punya teman, sudah punya sahabat jannah yang banyak, zikir setiap hari. Mungkin kalau jenengan dengerin pengajian setiap hari itu mungkin lupa, datang di pengajian siapapun pulang lupa. Tapi dengan ya Allah supaya ingat terus dengan cara zikir. Ketika dengan zikir akan ingat sama Allah terus. Ketika kita merasa bahwa kehidupan kita tidak punya siapa-siapa, salah. Gus saya nggak punya apa-apa, ya salah. Ketika kamu punya zikir, kamu dekat dengan yang punya apa-apa. Kalau kita zikir itu, kita tuh dekat sama yang punya apa-apa, dekat sama Allah yang punya segalanya. Jadi kita minta keturutan. Ketika jenengan baca Ratibul Hajat, baca wirid al-Latif ikhlas, saya yakin semua keturutan mesti. Jangan sampai lepas dari Ratibul Hajat dan wirid al-Latif dan amalan-amalan Mor Internasional lainnya. Saya sering sampaikan, Gus saya ingin hafal Quran, ya wis, zikir. Jadi gini teman-teman, konsepnya zikir itu, kita punya tujuan dari nol, dari tidak punya apa-apa. Kamu ingin apa? Saya ingin sedekah Gus, tapi saya nggak punya duit, nggak punya uang, saya nggak punya rezeki. Ya udah, kalau kamu ingin dapat rezeki, kamu zikir dulu.
Ketika kita zikir, kita akan berjalan sampai namanya ke rezeki. Sampai itu namanya kita bisa berbagi namanya sedekah itu dengan cara zikir. Gus, saya ingin kaya. Ya udah, kalau kaya startnya dari sedekah tadi. Karena sudah ingin bersedekah kan jadi kaya. Tapi pegangannya zikir jangan sampai terlepas. Gus, saya ingin pinter. Otak saya pinter, cerdas, baca zikir. Gak ada orang bodoh baca zikir, bodoh itu gak ada. Ketika kita bodoh, ini nggak bisa nyantol sekolahnya putra putrinya, dia ngajarin zikir, mesti pinter, mesti pinter. Pengen ngapalin apa-apa, pengen ngapalin Quran, di Pemuda ini tahfiz Quran banyak tercipta ini di bio. Nek pengen pinter, mau zikir, bocor nanti bulhadat gas, pesantren oleh setiap subuh baca Rotibul Hadat, habis itu baca amalan, baca Quran, apalkan amalan. Setoran seminggu beres. Kalau yai di sana harusnya menggunakan itu. Gue tahfiz Quran Gus 3 bulan 1 tahun harus hafal semuanya, oke. Dikir gas boleh, cerdas otaknya. Sering diminum airnya, rupiah sendiri diminum, cerdas, pinter. Oke, paham ya? Jadi zikir itu melepaskan semua penat-penat. Dengan zikir Allah memberikan mainan-mainan baru yang dimana kita bisa lupa dengan apa yang kita minta yang itu berbahaya sebenarnya buat kita. Makanya sama Allah dikasih mainan supaya kita lupa. Dan banyak syukur. Ketika sudah dikasih mainan, jangan tetap berontak. Ya syukur yang banyak. Jadi manusia harus banyak syukur yang banyak. Ketika jangan ada masalah, Gus saya ada masalah, orang mau masalah jadi. Gus saya ada masalah. Kali kalau naik cerita nih Bu Indah ini sering nge-WA. Kalau ini tak nih dulu. Ini sebagian yang sering tak omel ya Bu Indah ini. Bu Indah Bandung, Bu Indah Jakarta, Bu Indah sana urusin semua. Ini setiap hari itu Bion sampai gak bisa tidur deh. Ini namanya beda sama muda ini gak bisa turun. Bengi jam 2 malam ya di WA nih sama jamaah. Bu Indah ini gimana Bu Indah? Muda ini gimana Bu Indah? Terus. Tapi sebenarnya tak bilang nih Bu Indah, kalau WA saya mesti ngakak mesti. Gus niknya wakak mesti guyu. Sebenarnya itu bukan masalah sebenarnya. Kok duduk masalah Gus? Karena jenengan nganggapnya masalah. Makanya ketika jenengan ada masalah, hadirkan pembanding. Pesan saya, Gus saya Gus itu ada sopo yang ngomong gue yo. Wes sembarang wes sopo yo. Ada yang sakit Gus. Bu ngomong Bu. Sakitnya ini ada di Gus, gak apa-apa, kan syukur ya oke. Loh kok sakit kok syukur Gus? Mending ada di UGD kok timbang di ICU. Akan syukur alhamdulillah masih di UGD ya Allah. Yang di ICU sudah nangis-nangis. Gus ini ada di ICU Gus, mending di ICU. Sebelah ICU kamar mayat guys, kamar mayat. Kudu alhamdulillah harus karena sebelah ICU ini kamar mayat. Oke. Makanya walaupun hal yang terberat seperti itu aja kita harus tetap syukur terus karena makanya masalah itu Allah menghadirkan masalah itu berbarengan dengan keindahan. Bareng setelah ada masalah ada kebaikan enggak. Berbarengan dengan masalah ada kebaikan. Oke, cuman kita cara melihatnya salah. Nah ini, jenengan kalau ada masalah hadirkan pembanding supaya tetap syukur dan mesti pengeran. Ketika kita syukur, ditambah. Gus saya masih jomblo ya enak jomblo. Timbang kuwi tanggomu sebelah nih lagi nikah pegatan. Barusan nikah cerai, mendingan si jomblo sih. Ya putri ya. Iya. Terus ini kalau nggak mau ngawit mulutnya kan. Mana Gus itu Gus apa jenis? Ini tetangga saya pingin keturunan Yos gak apa-apa ganti keturunan tapi masih diganti sama yang bisa ngopeni anak-anak yatim malah berkah kehidupannya malah berkah. Sopo ngopeni anak yatim Masya Allah malaikat bener nangis
sama anak-anak yatim. Malaikat baik ikut nangis. Kalau orang-orang cuma menghujat atau babano. Terus saya pesen lagi masalah melit di Mall Internasional gak ada namanya menyalahkan Mbak Ono. Ini haram bagi Mall Internasional saling menyalahkan orang. Ini kitab yang haram. Nah kenapa khusus rawleh kok nyalah itu tugasnya Gusti Pangeran. Itu fadhole Gusti Pangeran. Nek bagi Gusti Pangeran gak salah ya babano. Oke? Jadi nggak usah nyalahkan. Ketika ngelit jangan sampai takut ngelit. Gus saya bacaannya salah, yang salah ngaji muda. Ono diajari tajwid, diajari wabah lengkap wis idgham ikhfa idhar sampai lengkap. Tapi karena kita masih belajar, taraf memori belajar ya. Belajar berani bicara sama Allah. Konteksnya seperti itu. Bukan belajar bicara dinilai benda, dinilai mudah boten. Jadi konteks kita itu Mall Internasional zikir belajar ngerayu Gusti Pangeran. Lihat ngerayu gimana? Oh salah rapopo, salah enggak apa-apa. Gusti Pangeran Maha tahu segalanya kok. Jangankan kalau kita ngomong, kita diem aja Allah tahu. Gitu. Makanya zaman dulu Mbah-mbah dulu kalau dongani orang, kalau berdoa ada orang jatuh di depannya di Jawa itu zaman dulu. Karena ya namanya Islam ilmunya gak sedekat ini dengan ulama-ulama enggak. Ulama tuh lewat tok zaman dulu. Kalau dengerin ilmu hanya lewat terus jalan lagi. Mbah Sunan-Sunan itu jalan di sawah, jalan lagi gitu. Jadi nggak bisa mendengarkan dengan hikmat ya angel. Tapi ketika ada orang jatuh, bang-bang kita dulu, ada orang jatuh kok berdarah, dipegang plek kakinya mbah saya dulu. Bacanya man Semilah Nirahman Nirahim jajal nanti. Ya aku kok mudah nih. Semilah Nirahman Nirahim ini lewatin di jajal. Lewatnya mana coba? Semilah Nirahman Nirahim. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Karena beliau mendengarkannya dari wali yang lewat itu Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko loro minggat mari waras. Darahnya tuh berhenti di kaki jatuh dan sembuh. Orang patah tulang latihan pencak, latihan apa jatuh Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko loro minggat amin alhamdulillah rabbil alamin. Mari. Iya ini. Karena apa? Karena hatinya beliau tuh ikhlas. Kedua, Allah tuh tahu oh maksudnya nyebut aku tuh bismillah. Allah tuh tahu. Jadi kita bukan pencitraan sama manusia, kayak kecuali kita lomba qiraah, lomba tartil ya wis, gak usah melu pokoknya. Mari aja gak usah melu. Mari aja gak usah melu. Iya, karena belajar, karena mendengarkan nek mudah muni bunyi pemuda ngelit, beda ngelit dari pondok-pondok itu ngelit, akhirnya oh bacaan yang benar itu toh, oh panjangnya seperti itu toh, oh dengungnya seperti itu toh, akan bisa. Jadi nggak usah takut ngelit. Gus saya takut ngelit Gus, kenapa? Suara saya jelek, ya mending jelek suaranya daripada kayak semuni. Daripada mulutnya sama Allah, ya udah kamu karena kamu tidak pernah menyebut namaku, karena kamu tidak pernah membaca kalam saya, udah kamu diem aja gitu. Diem selama saya bisu gak bisa ngomong. Jangan milih ngelit, masih suara cempreng. Banyak Gus yang cempreng, wakeh koridor aja masih cempreng. Kadang ada oktav 12. Ada yang oktav 12. Ada yang suara ada. Mau saya pernah mendengarkan, ya Allah kali ini mau dia kok pinter ya Ram. Tapi ya mandi. Jangan mandi. Tapi mandi. Ketika saya bilang itu sama malaikat bilang, Gus, gini kucing di rumah ini Gusti Pangeran. Gue langsung nangis. Ya itu doa-doanya Mall Internasional, doa saya dikabulkan Allah antara doanya yang ngomong gitu. Karena dia suaranya seperti itu, bacaannya seperti itu, dia mau membaca. Coba dengan bayangkan, dengan punya anak yang pinter sama anak yang tidak pinter, sama-sama berusahanya, dengan pilih mana? Mesti sayang sama anak yang tidak pinter tapi berusaha. Gitu. Ya Allah anakku ya Allah gak iso tapi pingin ngetutnya masih yang bisa.
ingin berusaha bisa, itu malah sayang. Yaitu Allah. Sifat-sifat Allah itu kepercayaan kita ya. Sebutiran debu pun ada sifat-sifat Allah di diri kita itu. Sayangnya, lembutnya, mungkin marahnya, itu ada. Tapi Allah karena maha semuanya, ya maha lembut, maha penyayang, maha semuanya. Kita hanya butiran debu yang teraplikasi, terinstal di tubuh kita. Itu sifat-sifatnya Allah ada di kita juga. Dan pahami itu. Makanya ketika dengan ngelit, wes ayo gas ngelit kabeh antri aku seneng mulai. Alhamdulillah beda Bu, tata Bandung. Gus saya sungkan Gus, gak tatanan Bandung. Nggak enak Gus, wes gak iso. Benda harus nata Bandung mulai tanggal ini ditata Benda. Tak kasih waktu 1 minggu. Wes nangis Benda saat itu, nangis gak iso Gus. Itu pas di Mekah saya telepon itu Benda. Saya masih umroh saya telepon Benda tata Bandung. Ganti divisinya, ganti baru semua. Divisi lama nggak mau, nggak usah ikut. Karena kita tuh bukan mencetak, bukan cari jamaah, bukan. Mall internasional nggak boleh jamaah, enggak. Mall internasional menciptakan cahaya-cahaya kecil yang menerangi kegelapan. Oke, jenengan ini ibarat lampu lentera kecil, tapi yang ada di tempat yang gelap. Ketika jenengan ada jadi terang itu tempat itu. Jadi kita bukan cari jamaah gresek, jamaah ayo melok apa, ayo melok apa. Ya apa ngeper. Amalan-amalan kondang kok ngeper ini buat apa? Banyak yai-yai yang gumun sama kita, kok kita ini ngeprek itu apa? Yai-yai di luar sana itu sama mall internasional itu heran. Saestu. Herannya kenapa? Kok bisa Gus bendino? Kok bisa Gus setiap hari mereka baca ya setiap hari? Iya, pondok pesantren sing santrine ribuan itu. Heran sama panjenengan. Saestu. Karena apa? Karena jenengan mampu membaca setiap hari dari pagi sampai sore malam, baca semua amalan-amalan mall internasional. Yang sedangkan mereka hanya baca itu amalan-amalan mall internasional. Itu malah enggak seminggu sekali, Rek. Sebulan sekali. Bahkan sebulan sekali. Jenengan baca setiap hari, Rek. Kondang jenengan ini. Wali kabeh ini ngomong wali ini dunia sama Gus Mor internasional wali ini dunia. Wes gitu ya. Kenapa saya bilang kenapa kok jenengan jadi wali? Jenengan lihat di makam-makam, di makam-makam jenengan. Di makam-makam sana kan setiap hari wali itu didoakan kan? Dibacain Fatihah, dibacain Yasin, ya kan? Dibacain tahlil, ya kan? Itu setiap hari. Lebih jauhnya apa dengan kita? Kita ini setiap hari dibacakan doa sama teman-teman kita. Ilaru wal jasadi, sahabat-sahabat mall internasional. Al-Fatihah Al-Fatihah apa? Wes ngumpul sih tok malaikate. Fatihah itu dunia sekebah sama malaikat dengan Fatihah. Itu di dunia. Meninggal ilaru wal jasadi. Ilaruhi, ila arwahi. Mbak Uci, ila arwahi. Mbak Zara Silia. Fatihah. Dia nek wong meninggal dibacain Fatihah setiap hari kalau bukan waliullah. Terus jenengan apa namanya? Yang lagi ulang tahun juga kadang. Yang lagi ulang tahun dibacain Fatihah bareng-bareng cenderungan padahal dulu orang 5. Saudaranya di rumah tuh, saudaramu berapa? Gak ada yang ngucapin lagi. 5, ngucapin enggak Gus. Saudaramu berapa? 10 Gus. Yang ngucapin kamu ulang tahun siapa? 1 Gus. Kalau kamu di mall internasional siapa sih ngucapin kamu ulang tahun? Jamaah mall internasional, sak internasional guys. Pasang flyer. Sak jagat rata dipasang flyer bisa. Selamat ulang tahun ya Bunda, selamat ulang tahun ya Bunda. Wis gak sang ngirimi kudung-kudung sing setengah juta wis ora usah. Wis donga lebih penting. Tapi masih di belakang Gus Dur, Gus. Hadiah Gus, hadiah. Gus hadiah. Nuntut banget. Nuntut wis aneh Bunda, makanya lambene itu. Niku Bunda. Oke, jadi jenengan harus bangga di mall internasional. Kalau ada di luar sana, ayo ngaji di tempatku enak, dengerinya. Aku bukan pendengar Rek, aku tukang doakan gitu loh. Pengamal. Saya bukan orang hanya mendengarkan Rek. Jadi jangan jadi follower panjenengan itu.
Makanya saya ciptakan di Mor Internasional, saya bikin, kita bukan follower, bukan pengikut, tapi kita ini siapa? Kita tuh thinker, pemikir di Mor Internasional. Kita bagian mendoakan. Kalau orang-orang di luar sana ikut pengajian, dengarin toh, ada orang di depannya sakit gak bisa ngapa-ngapain, Rek. Serius, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau panjenengan di Mor Internasional, kalau ada tiba-tiba gini pulang terus ada orang kesurupan di jalan, alah sama pegang, mbak wes mbak ngesak nih, Bismillahirrahmanirrahim, wes metu wes, mari wes, sembuh, serius, boleh.